Kyonghi, Kyonghi. Selamat Hari Raya Imlek Tahun Baru Cina bagi Bapak Ibu Saudara yang bersukacita merayakannya. Suku-suku lain pun ketiban rejeki. Sungguh indah hidup dalam kebersamaan. Sungguh indah hidup dalam perbedaan. Karena kita bisa merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini mungkin bagi kids zaman old, kita yang sudah berusia di atas 50 tahun atau 60 tahun, judulnya agak aneh, apa itu avatar? Tetapi karena bulan ini adalah bulan remaja dan pemuda, maka judul ini sengaja dibuat supaya anak-anak muda kita, generasi muda, kids zaman now, ngeh apa yang sebenarnya menjadi bagian terpenting dalam kehidupan orang-orang percaya ketika satu peristiwa yang terus diperingati oleh orang percaya sejak zaman purbakala, gereja dulu, gereja mula-mula sampai sekarang, yaitu peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Transfigurasi yang dialami oleh Tuhan Yesus. Karena itu temanya diberi judul avatar atau transfigurasi. Apa itu avatar? Mungkin sebagian anak-anak muda kita tahu apa arti avatar. Tapi mari saya jelaskan sedikit. Avatar dikenal dalam dunia komputer, internet, dan game sebagai representasi atau perwakilan diri kita secara grafis di dunia komputer, di dunia digital. Yang diwakili itu segala macam bentuk, selain dari rupa kita, wajah kita, diri kita, penampilan kita, tapi juga bisa mewakili karakter, minat, hobi, status sosial. Luar biasa ya, kayaknya lengkap sekali, utuh, penuh. Sederhananya, avatar adalah gambar dalam wujud biasanya kartun yang mewakili kita di dunia komputer tersebut untuk berbagai keperluan, termasuk juga untuk chatting-chattingan yang bisa bergerak, yang bisa berkomunikasi, yang bisa seperti hidup begitu ya. Dan sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita. Kita bisa memilih wujud yang kita kehendaki seperti keinginan kita. Kita bisa memilih wujud kalau kita mungkin kepingin dilihat oleh orang lain perlente, rapi, kelihatan wangi, klimis. Maka kita atur, kita cari avatar yang sesuai dengan keinginan kita itu. Walaupun mungkin sehari-hari saya itu kelomot, jarang mandi, wegah adus, dan ya penampilannya tidak rapi. Tetapi melalui avatar itu kita terwakili. Oh, Hernadi rapi ya. Dilihat dari apa? Dilihat dari avatarnya. Kita mungkin juga ingin orang lain melihat diri kita ini sebagai seorang yang ramah, penyayang, penuh perhatian, peduli. Wah, cari ya wajah, penampilan, dan juga karakter-karakter kita bisa masukkan di sana. Padahal mungkin kita sebenarnya orang yang judes, orang yang jutek, orang yang pemarah, tidak sabaran. Tapi dengan avatar itu kita terwakili. Jadi intinya saudara, avatar adalah perwujudan diri kita di dunia maya yang bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Lalu kalau temanya adalah avatar atau transfigurasi, berarti ada sebuah perbandingan. Apa yang bisa diperbandingkan antara avatar dan transfigurasi, saudara? Avatar tadi dikatakan kita bisa merubah bentuk kita dan itu mewakili diri kita sesuai dengan keinginan kita.
Tapi transfigurasi, apa transfigurasi? Transfigurasi adalah perubahan bentuk, rupa. Apa yang nampak, tidak hanya yang nampak saja maksud saya begitu ya. Perubahan bentuk, wujud tidak hanya yang nampak, tetapi juga apa yang ada di dalam dirinya atau esensinya. Kalau kita melihat gambar, saudara, Tuhan Yesus berkilau-kilauan, berkilat-kilat dikatakan demikian. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Tidak hanya pakaian, tapi dari wajahnya. Dari wajahnya juga menunjukkan satu kilauan, cahaya yang bersinar. Cerah. Sampai-sampai para murid yang diajak Tuhan Yesus ketakutan. Karena saya membayangkan, karena mungkin begitu silaunya, begitu putihnya. Seperti tadi dikatakan tidak ada yang bisa mengelantang. Mengelantang itu menjemur kain di atas terik matahari yang warna putih supaya kelihatan tambah putih begitu. Itu teknik penjemuran zaman dulu. Sekarang sudah banyak sabun cuci. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berubah rupa. Di dalam bahasa Yunaninya metamorfo. Ada perubahan bentuk. Jadi kalau metamorfosis atau transformasi, berubah, transform. Berubah tidak hanya penampilan, tapi isi-isinya lah begitu saudara. Jadi dengan kata lain, apa yang murid-murid lihat dalam diri Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berubah wujudnya. Wajahnya menjadi berkilau-kilauan. Tubuhnya bersinar terang. Dan itu terjadi di depan para murid. Nah pertanyaannya saudara, buat apa? Buat apa Tuhan Yesus harus berubah wujud? Kalau kita tadi avatar begitu ya. Aku ingin pakai avatar yang ini biar terlihat bla 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 bla. Aku ingin memakai avatar ini supaya aku nampak demikian di mata orang lain. Apakah Tuhan Yesus juga demikian? Aku akan berubah rupa supaya murid-muridku nyahok kalau kata orang Jakarta ya. Supaya mereka tahu siapa aku sebenarnya. Bukan saudara. Tuhan Yesus sekali lagi seperti pernah saya sampaikan. Tuhan Yesus tidak ingin memamerkan kekuatannya. Tuhan Yesus tidak ingin memamerkan kuasanya. Kalaupun mujizat-mujizat itu dia lakukan. Itu dilakukan supaya orang melihat kepadanya dan ketika orang melihat kepadanya, dia mengatakan, menyampaikan kabar sukacita. Kabar sukacita itu adalah keselamatan ada dalam dirinya, diutus oleh Bapa. Dan barang siapa datang kepadaku, percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan untuk memperoleh hidup yang kekal itu, ada syaratnya. Nah itu saudara, supaya orang menengok, bukan untuk memamerkan kuasanya. Lah karena itu kenapa Tuhan Yesus menunjukkan peristiwa tersebut kepada para murid? Karena Tuhan Yesus ingin memberikan peneguhan kepada Petrus secara khusus, Yohanes secara khusus, dan Yakobus secara khusus. Hanya 3 orang murid ini saja yang diajak. Kenapa tidak mengajak murid yang lain? Mungkin menurut para penafsir, 3 orang inilah disebut sebagai ring 1 begitu ya. Petrus, Yohanes, Yakobus adalah murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang yang cukup berpengaruh di antara murid-murid lainnya. Karena itu, Tuhan Yesus mengajak mereka bertiga. Nah kenapa? Sekali lagi, kenapa? Kenapa perlu diteguhkan? Karena saudara, kita membaca pasal 9 dari Markus. Pasal sebelumnya, dicatat di sana. Markus 8 ayat 29.
Petrus mengakui Yesus adalah Mesias ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapa aku ini? Petrus menjawab, Markus 8 ayat 29, tetapi apa katamu siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Luar biasa ya. Tetapi pengakuan Petrus yang luar biasa ini dilanjutkan oleh Petrus dengan sikap yang tidak sinkron. Markus 8 ayat 31 sampai 32. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi, lihat perhatikan saudara ya, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kenapa saudara? Karena bagi Petrus dan juga bagi murid-murid lainnya, gambaran tentang Mesias yang dikatakan Tuhan Yesus itu tidak sesuai dengan gambaran Mesias yang ada dalam benak mereka, yang mereka harapkan, yang mereka nanti-nantikan. Karena itu Petrus berani menegur Tuhan Yesus. Guru, kiranya hal itu tidak terjadi. Saudara, kalau kita lanjutkan, bacaan tersebut dikatakan Tuhan Yesus, enyahlah engkau iblis, begitu ya. Yaitu ada dalam bagian renungan, bagian yang lain. Tetapi saya ingin mengajak melihat, Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi tak berapa lama, nampak kemesiasan yang diproklamirkan Petrus kepada Yesus, ternyata kemesiasan sesuai dengan apa yang diinginkannya, yang diharapkannya, yang dimauinya. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus memiliki kemuliaan lebih dari Musa dan Elia. Sebagai anak Allah, ia memiliki kuasa dan otoritas mengatasi para nabi yang dianggap mulia itu. Siapa? Musa dan Elia. Musa adalah pemimpin yang sangat karismatik dan pemimpin yang mula-mula memberikan hukum bagi kehidupan orang Israel, yaitu kitab Taurat. Dan dalam seluruh kitab Taurat yang ada di dalam perjanjian lama kita ini ya, ada 5 kitab Taurat ditulis oleh Musa. Dan itulah menjadi dasar kehidupan berbangsa, bernegara, bersosial, berpolitik, dan beriman dalam kehidupan orang Israel. Karena itu Musa begitu mulia. Karena dialah yang menaruh dasar hukum kehidupan bagi orang Israel. Elia juga nabi yang sangat karismatik, yang tidak mati. Dia terangkat ke sorga dengan kuda berapi, menunjukkan kemuliaannya yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berbicara dengan Musa dan Elia, Tuhan Yesus mau meneguhkan kepada para murid bahwa betul, aku Mesias. Betul apa yang kau katakan. Anak Allah yang hidup. Dan anak Allah yang hidup mengatasi para nabi. Apa yang sudah dinubuatkan nabi, apa yang sudah diucapkan oleh nabi, berasal dari Allah. Dan sekarang anak Allah hadir di depan mata manusia, di depan mata kalian. Yang kedua, tidak cukup dengan itu sudah. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah dan mereka harus mendengarkan perkataannya. Perkataan anak Allah ini harus didengar. Saudara, saat transfigurasi,
terdengar suara yang memberikan konfirmasi tentang identitas Yesus sebagai anak Allah. Ayat 7 dan 8 catat demikian. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Cukup itu saja saudara. Tapi maknanya sangat dalam. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernyataan dari Allah Bapa yang didengar oleh para murid, itu juga yang dikatakan ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dampak dari transfigurasi para murid nampak dalam diskusi saat mereka turun. Nah, mulai membahas, mulai mengena apa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus menunjukkan peristiwa itu di hadapan murid-muridnya. Memberikan klarifikasi kepada para murid bahwa kemesiasan Yesus selaras dengan apa yang sudah dinubuatkan sejak zaman para nabi. Maka sudah seharusnya murid-murid Tuhan Yesus tidak meragukan keberadaan Yesus sebagai Mesias dan respon dari kepercayaan, keyakinan bahwa dia adalah Mesias itu adalah mendengarkan dia. Bukan mendengarkan kata hati saya. Bukan mendengarkan apa yang saya pikirkan. Bukan mendengarkan apa yang dikatakan orang. Tetapi mendengarkan apa yang dia katakan. Apa yang harus didengar? Yaitu bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit untuk keselamatan umatnya. Markus 8 ayat 31 mengatakan, tadi sudah saya baca ya, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Apa yang harus didengarkan? Ini saudara. Bukan apa kata hatimu. Bukan apa yang ada dalam pikiranmu. Bukan apa yang engkau dapatkan dari informasi dari luar. Dan tidak hanya mendengar, tetapi juga taati. Lanjutan dari Markus 8, perikop sebelum bacaan kita hari ini, sebelum peristiwa transfigurasi. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Taati dengan apa? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Dengar dan taati. Dengar bahwa Mesias akan menderita. Taati bahwa engkau kalau mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Saudara, tanpa kita sadari, kita bersikap seperti Petrus dan mungkin juga murid-murid yang lain. Yang menghendaki Tuhan Yesus berkarya sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, oh itu bukan Mesias, oh itu bukan Tuhan. Kita ingin usaha kita lancar, karir kita menanjak, kesehatan kita prima, sehingga kita bisa mengatakan, ini semua untuk kemuliaan Tuhan, melalui usaha, karir, dan kesehatan. Saat ada pergumulan, kita pun juga memohon, menginginkan Tuhan mengangkat pergumulan kita, meringankan beban kita dengan sekali hardik.
Seperti khotbah 2 minggu yang lalu. Bim salah bim. Tidak, saudara. Tuhan Yesus bisa melakukan, tetapi Tuhan Yesus tidak akan melakukannya. Karena dengar dan taati bahwa Mesias menderita untuk menyelamatkan umatnya. Dan kalau engkau mau mengikut aku sebagai Mesias, sangkalah diri, pikul salib, dan ikut aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, avatar atau transfigurasi antara penderitaan dan kemuliaan. Kita hanya menginginkan kemuliaan, tidak mau penderitaannya. Sementara sebenarnya kita juga paham, untuk memperoleh sebuah kesuksesan contohnya begitu. Ada proses yang harus dilalui. Ada kerikil-kerikil yang harus diinjak dan ditahan rasa sakitnya, tetapi membuat kita bisa semakin maju ke depan dan bertahan. Dalam dunia usaha, dalam karir, dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita mengenal itu. Mestinya kita pun juga memahami, ketika Tuhan membentuk kita, ketika Tuhan memanggil kita menjadi bagian dari keluarganya, menjadi bagian dari kerajaan Allah, Tuhan membenarkan kita, dan pembenaran yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, bukan semata-mata ting, begitu ya, sama seperti simsalabim, enggak. Tetapi melalui proses. Dan proses itulah yang membutuhkan komitmen. Komitmen bahwa Tuhan, aku siap Engkau bentuk. Aku percaya kepada Tuhan, kepada Engkau Tuhan. Dan aku ingin hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dengan kesadaran bahwa bukan kita yang mengatur Tuhan, tetapi kitalah yang mendengar suaranya dan mentaati Dia. Bertekunlah, setialah. Firman Tuhan akan menuntun kita. Mari kita tundukkan kepala kita, bersaat teduh sejenak. Tuhan, seringkali kehidupan kami seperti layaknya teknologi avatar dalam kehidupan zaman sekarang, dalam teknologi komputasi. Kami menginginkan satu perubahan, satu penampilan, satu penampakan yang indah, yang baik, yang kuat, yang gagah. Tinggal klik, tinggal memilih. Tetapi Tuhan, kehidupan kami, Tuhan bentuk sedemikian rupa tidak seperti itu. Tuhan menginginkan untuk kami terus dibentuk melalui sebuah proses. Proses yang Tuhan Yesus sendiri sudah alami dan lakukan untuk keselamatan kami. Dan sebagai yang sulung dari manusia yang berdosa ini Tuhan, yang dibenarkan melalui darah Kristus, Engkau sudah memulai satu perjalanan kehidupan yang juga harus kami tempuh, yaitu melalui penyangkalan diri, memikul salib di dalam mengikut Tuhan. Mampukan kami Tuhan, Tuhan Yesus sudah melakukannya, Engkau mati dan Engkau bangkit. Kuasa kebangkitan-Mu itulah Tuhan yang memampukan kami dan memberikan kepada kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.